Salam sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di Gereja HKBP. Bersama Stella Bardede, inilah berita selengkapnya. Persekutuan Perempuan Distrik PPD HKBP Distrik 8 DKI Jakarta menggelar kebaktian Padang pada Kamis 14 Juli 2022 bertempat di Kebun Wisata Pasir Mukti, Citerep, Bogor, Jawa Barat. HKBP, satu hati, satu jiwa, berhayati bersama dalam satu tujuan. PPD HKBP, HKBP, satu hati, satu jiwa. Kebaktian Padang diikuti 730 orang perempuan yang berasal dari 51 resort dan 15 jemaat cabang dari gereja wilayah pelayanan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran perempuan yang mengikuti kebaktian Padang. Ia juga berpesan usai pelaksanaan kebaktian Padang, kaum perempuan semakin termotivasi dalam pelayanan serta mampu meningkatkan kreativitas melayani di gereja masing-masing. Kesehatian kita, keterlibatan kita di gereja, dan utamanya meningkatkan peran kita sebagai ibu di tengah-tengah keluarga. Jadi terima kasih kepada PPD, kepada panitia, kepada semua kepala-kepala bidang, para inang pendeta yang hadir di sini. Kami sangat berterima kasih atas dampingannya kepada para inang yang kita cintai ini. Kami berharap dari tempat ini, dari kegiatan ini akan semakin banyaklah inovasi-inovasi dan kreativitas yang kita bawa nanti ke gereja kita masing-masing, utamanya di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kebaktian Padang yang diselenggarakan PPD mengusung tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan berdasarkan Filipi 2 ayat 2. Kebaktian Padang yang dirangkai dalam bentuk pendalaman Alkitab atau PA secara berkelompok diikuti seluruh peserta dengan serius. Penamaan kelompok didasari dari tokoh perempuan dalam Alkitab yakni Elizabeth, Esther, Deborah, Lydia, Maria, Marta, Naomi, Ruth, Sarah, dan Rahel. Pertanyaan pertama, mengapa terjadi perpecahan ketika pelayan giat dikerjakan? Dosa sude, padanan warna, Maulo solian yang untuk marisuang. Pendalaman Alkitab yang dilaksanakan secara berkelompok menggumuli serta mendiskusikan pertanyaan seputar kesehatian berdasarkan Filipi 4 ayat 1-4. Seusai diskusi, setiap kelompok diminta memaparkan hasil diskusi kelompok sekaligus komitmen untuk dilaksanakan ke depan. Apa yang diharapkan dari Filipi 4 ayat 4? Sukacita di dalam Tuhan, baik dalam duka maupun suka. Esther, 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 Dan panik. Nah, kalau sudah begitu, adanya konflik yang bertanggung jawab siapa, Ina? Semuanya. Kekompakan, berkomitmen, kebersamaan, harmoni bersama teman. Tapi yang paling utama adalah damai sejahtera dari Allah.
yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah ketika ada perpecahan, pengurus dan anggotanya. Nah, betul. Sukacita dalam Filipi 4 ayat 4. Pertama, sukacita dalam segala hal, suka dan duka. Yang kedua, sukacita di dalam Tuhan, yaitu mau berbagi dan menjadi berkat. Yang ketiga, senantiasa dalam Tuhan, tetap tersenyum dan jangan cemberut. S-O-S. Semangat, optimis, sukacita. Yes, yes, yes. Sumber perpecahan adalah karena egois, kemudian menonjolkan diri, kemampuan, identitas, dan status, yang kemudian tidak menaruh perasaan seperti Kristus, yaitu tidak rendah hati. Kita kelompok Maria SOS, semangat, optimis, sukacita. Yes, yes, yes. Oh, si Akulin. Apa kekurangan dan kelebihan teman. Kita akan mau mendengarkan teman kita akan merendahkan hati kita dan mau mendengarkan keluhan-keluhan atau saran-saran dari yang lain. Kita harus saling memberikan hati untuk bisa bersama-sama dalam kelompok untuk tujuan tercapai. Sukacita apa yang dapat kita dapatkan dari Filipi 4? Sukacita yang kita dapatkan adalah kita akan menjadi bersama-sama, saling mengalah, saling berdamai, bisa membawa sukacita satu yang lain, saling membagi, saling memberi untuk sesama. Mengapa terjadi perpecahan ketika pelayanan dia dikerjakan? Yang pertama, kurang komunikasi. Yang kedua, motivasi yang salah. Yang ketiga, menonjolkan ego. Tuhan memanggil namamu, Arun, yes. Tuhan memanggil namamu, Arun, yes. Arun, apa kabarmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yang kedua, pertanyaannya, siapakah yang bertanggung jawab jika terjadi perpecahan? Yang bertanggung jawab jika terjadi perpecahan semuanya, terdiri dari pendeta, penatua, dan semua warga jemaat yang berkelompok. Karena apa? Karena kita semua satu di hadapan Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kelompok Sarah tentang Filipi 4 ayat 1 sampai 4 untuk menjawab pertanyaan mulai dari yang pertama.
Mengapa terjadi perpecahan ketika pelayanan giat dikerjakan? Tentu karena ada penonjolan diri, yaitu egoisme. Selalu menganggap diri yang benar, kurang menghargai pendapat orang lain. Ya, tentu juga karena selalu ada iri hati dan sejenisnya. Kemudian, siapakah yang bertanggung jawab jika perpecahan itu terjadi? Ilustrasi dari game tadi menunjukkan kepada kita adalah tanggung jawab pimpinan bersama kelompok. Bila terjadi perpecahan, adalah tanggung jawab pimpinan dan anggota. Yes, komitmen kita, sorry pada Naburju. Komitmen kita, sorry pada Naburju. Tepuk tangan. Terjadi perpecahan ketika pelayanan giat dilakukan. Tidak sehati sepikir, mau menang sendiri, egois, dan narsisme. Mencari pujian yang sia-sia. Kedua, siapa yang bertanggung jawab jika konflik terjadi? Semuanya yang ada dalam konflik itu bertanggung jawab untuk introspeksi. Rangkaian kebaktian Padang di liturgis Pendeta Ridhoi Batubara Kepala Bidang Koinonia, doa syafaat Pendeta Tio Minar Ujung Kepala Bidang Diakonia, dan khotbah sekaligus pengantar PA disampaikan Preses Bernard Mani. Itu bagus, tetapi tidak bisa kita pungkiri sering terjadi ada kontestasi di kelompok ini, memilih ketuanya, kelompok kor ini, dan ketika melakukan pelayanan sosial pun berkontestasi. Kemudian adanya egoisme dan narsisme dan mencari pujian yang sia-sia. Ada beberapa hal yang harus kita bangun dalam mencapai kesehatan itu. Yang pertama, kolaborasi. Semua berkolaborasi. Baik punguan-punguan kor, baik perhalado, baik semua perempuan yang ada di huria kita, semuanya harus berkolaborasi, bekerja sama. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan yang cerah ini. Selanjutnya, acara juga diisi dengan laporan dari Ketua Panitia Kebaktian Padang Reni Sinaga Borusi Agian dan sambutan dari Ketua PPD Sandra Huta Barat Borusi Dabutar, serta pengarahan dan diikuti dengan penjelasan tentang struktur dan bagan organisasi seksi perempuan sesuai dengan AP HKBP oleh Kabid Koinonia Pendeta Ridhoi Batubara. Inang semua di sini suaranya satu tingkat. Selesai ibadah, acara dilanjutkan dengan games yang dipandu Andrew Jonathan dan tim dari EU Spotter Indonesia. Perkenalkan, kami dari tim Spotter. Tim Spotter adalah tim event organizer untuk outbound outing seperti ini, ya. Dan kami ada sekitar 90 orang di belakang saya, ya. Batu, ya, batu. Ada batu. Tim pemandu games membawakan 4 games pembuka serta 5 games utama yang mendorong peserta kebaktian Padang untuk semakin kreatif. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan penuh sukacita dipandu MC Tasya Simanjuntak dan Teti Sipahutar. Acara juga semakin meriah dengan adanya door prize serta tarian yang diikuti seluruh peserta secara bersama-sama. HKBP, satu hati, satu jiwa. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini.
Jangan lupa tetap disiplin dalam menjaga diri selama pandemi COVID-19. Selalu pakai masker, rajin cuci tangan, memakai sabun, menjaga jarak dengan orang lain, hindari kerumunan, dan tetap jaga kondisi kebugaran dan kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.